春夏秋红青春秋，红酒从夏红酒青苦啊. Gue mau perang kayak Kung Fu Panda kayak. Iya. Gue garpu. Aduh, mau ngomong malah penuh lagi mulai gua. Lu 188. Erwin Wu Panji Pragiwaksono. mau bikin tour. Yoi. Judulnya Plot Twist. Aha. Konsisten secara konsep judul dengan penulisan. Penulisan. Yang pertama kan paragraf. Alinea dong bahasa Indonesianya. Yang kedua titik 2. Emang ada? Spesial yang kedua judulnya apa? Yang pertama Who Am I, yang kedua Iya benar, sorry. Who am I? yang kedua Alinea, Terus garis bawah sekarang Plot Plot Twist. Twist. Akan jalan kemana aja? ke sama tanggalnya Boleh kalau hafal? 4 November ke Makassar, 11 November ke Surabaya, 18 November ke Jogja, 25 November ke Bandung, 2 Desember ke Bali, libur 1 minggu, kemudian 17 Desember final di Jakarta. Kenapa lu milih tanggal yang lu tahu gue lagi nggak ada di Indonesia? Karena emang itu Apa karena lu tujuannya. benci sama gue? Enggak Padahal spesial lu tuh selalu ada aspek guanya lo. Who am I lu ngomongin gua. Iya. Alinea gua hadir. Melibatkan lu Iya, melibatkan gue bahkan. di garis bawah. Dan itu adalah bukti otentik bahwa saya akan melakukan hal-hal ekstrim demi lucu. Kan ada satu ide gue yang gue pengen lu tapi belum Nggak kejadian, betul. Belum kejadian. Tapi ntar itu Yang mungkin di next mungkin akan garis bawah juga masih ada gue nya, setidaknya dalam bentuk pembahasan. Iya, cukup banyak malah pembahasan soal lu di garis bawah. Betul. Lucu banget itu satu itu. Lucu banget itu. Karena lebih lucu merosakan untuk itu. gue mungkin karena ngomongin gue sama kayak waktu HUMA juga karena perbandingannya adalah tur Panji dan tur Iya, Erwin, jadinya jadi tambah lucu buat gue. Nah, adalah nih sekarang bikin spesial judulnya Plot Twist itu tadi. Iya, yang keempat ini. Betul. Keempat dalam berapa tahun? 2018, 2020, 2022, ini 2023. Rajin sekali. Rajin. Iyalah. Targetnya sih 2 tahun sekali sebenarnya gue pengennya tuh. Cuma ngejar momen kayaknya di tahun ini harus segera bikin gitu. Kalau nggak lewat momennya. Nah ini dia, ada momentum yang dia ambil dan ini menarik soalnya ada sejumlah tour atau spesial lah kita anggap lah ya, yang judulnya seakan-akan ada momentum spesifik yang diambil tapi dalamannya enggak, kayak contohnya Ari Kriting. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Kita pikir itu akan banyak ngomongin soal dia yang dituduh dukun dan pakai ilmu hitam untuk menggait istrinya, yaitu Meira. Komedi, Fatah, founder, respect. Yaitu Indah. Ternyata Indah ilmu Ningtyas. bukan dong. Oh itu Indahnya Rigen. Beda Indah, bukan Indah. Bukan Indah itu. Apa nih? Mau minta Air. aus bener gua. Terus ternyata ilmu hitam itu ternyata ilmu dari orang-orang hitam. Jadi misalkan budayanya orang-orang hitam, orang timur sebenarnya, budayanya orang timur kalau mengatasi konflik seperti apa, orang timur pendidikannya seperti apa. Iya, ternyata itu. Karena gue wawancara Ari Kriting. Terus kemarin gue promo siapa ya? Yang juga seakan-akan ngambil momentum, tapi ternyata dia ngambil lebarnya. Nah, sekarang kan plot twist nih. Ya. Orang punya asumsi dong, bahwa Erwin akan ngomongin spesifik soal plot twist yang terjadi terhadap pernikahannya. Benar. Apakah betul hanya itu sepanjang show atau itu adalah satu bagian? Kayaknya cuma itu deh. Cuma porsinya sih 90% mungkin. Gila, bro. Gila bro, deep banget bro. Sampai jadi 90%. Beda dong sama yang Ari Kriting yang tadi gue maksud kan? Iya, Pak. Beda. Iya. Ya pokoknya plot twist kayaknya premis sebenarnya hampir bisa dibilang 100% gitu. Cuma karena ya premis utamanya ya soal itu doang sebenarnya. Iya. Ditarik ke mana. Mungkin ada cabang yang 10% yang mungkin sedikit melenceng gitu. Tapi premis utamanya pasti kalau ditarik tetap ada kaitannya sama premis utamanya. Iya. Gue dengar ada plot twist juga yang terjadi dalam tur kali ini. Hah? Yaitu penjualan tiketnya bagus. Itu plot twist itu. Plot twist.
Plot twist. Kemana aja gue udah 3 special show, kalian kemana aja? Kok sekarang baru rebutan? Ada DM bang, kok buka lagi nambah lagi. Plot twist guys. UMI kalian kemana? Alinea garis bawah gua rugi, gua bongkar LPG-nya. Nah, Kalian kemana? plot twist terjadi di penjualan tiketnya Plot karena twist syukur-syukur banyak sekali kota itu penjualan tiketnya tuh ada langsung pada sold out kan early bird-nya kalau Iya, nggak salah ya. amin. Jadi itu tuh indikator terhadap sesuatu yang indikatornya juga muncul pas Stand Up Fest. Gue tadi baru aja ngomong sama Rio. Oh, iya. Ngomong sama siapa gue ya? Sama siapa ayo? Sama Rio apa? Yang kita ngomongin soal inside jokes itu sama lu ya? Intinya di Stand Up Fest yang kita pikir bercandaan kita doang, ternyata diketahui sama banyak penonton Stand Up Fest-nya gitu. Soal Coki Muslim, soal Comika. Benar. Kalau Comika mah udah jadi kayak topiknya. Apalagi ya? Ramon Papana yang kita pikir cuma bercandaan kita doang. Benar. Termasuk kejadian lu. Ya. Terbukti kalimat pembuka lu di Stand Up Fest bikin orang-orang termasuk gua tuh lompat dari kursi. Orang lompat, pernah ngeliat orang lompat gak sih dari kursi? Lompat dari kursi. Itu baru kalimat pertama lo itu. Nah, ketika Karena lo didukung ini setupnya udah kemakan sama penonton kan. Nah, maksudnya? Premisnya. Iya, orang pada tahu. Iya, Nah, itu kan membuktikan bahwa oh ternyata emang banyak yang tahu. Padahal gue inget banget di telepon-teleponan antara Erwin dan gue, Erwin tuh berniat untuk ini gak disebarluaskan loh sebenarnya loh. Erwin nggak usah disebar-sebarin deh, udah gue nggak mau soalnya gue nggak pengen nyebar, nggak mau nyebar. Lah ini 3.000 orang pada tahu, kok bisa kayak gitu ya? Ya kan bukan gue yang menyebarkan gitu. Apa yang terjadi ya? Tiba-tiba tersebar luas aja, gue nggak tahu. Tapi luas banget loh. Karena gue selalu ngerasa penonton stand up fest itu dari tahun ke tahun tuh bukan penonton stand up Indo, tapi penonton stand up. Oh. Orang yang mau nonton stand up kasarnya. Iya. Kayak stand up fest 1, 2, 3 kan kita kan ngeliat ada orang-orang yang ini kayaknya baru pertama kali nonton stand up tuh nonton kita gitu kan. Benar. Setuju. Nah berarti kalau memang benar stand up fest itu selalu orang yang nonton stand up bukan marketnya stand up Indo. Berarti kan informasi soal itu kan udah keluar dari stand up Indo. Tapi emang Siapa pelaku utamanya tuh? Menurut lu? Kayaknya Oki Rengga deh. Anjing kira enggak. Bangsat. Goblok. Kayaknya. Udah dibilang keep Ya, aja. cuma kan sampai akhirnya enggak juga bang. Itu pun tanpa gue tahu dan emang ya mungkin mengganggu dia gitu. Jadi gue Nggak, sih dia mah memaklumi juga. Secara histori kan dia Lolo, orang lain yang kasus dia yang pukul kan gitu kan. Ya kan dia gitu kan. Nggak Oki tahu yang lagi ya, berkasus, Lolo yang pukul. Lolo yang berkasus, Oki Oki yang yang pukul. maju. Ya. Nah Oki sama Lolo lagi ada kasus, Erwin nih gue. Gue yang pukul Kayak aja. gitu. Nah pokoknya intinya dari kejadian ini cukup banyak lah anak-anak yang nggak terima sebenarnya. Yang ya udah gitu akhirnya pada jadi cukup rame karena gimana ya ngomongnya? Ada akhirnya ya pokoknya yang dari satu masalah akhirnya ngerembet kemana-mana gitu bang. Kayaknya ya. Kan kita juga pernah bahas ini di telepon kan? Ya, kayaknya ya. Yang membantu ngelebarin ini adalah karena pada periode yang berdekatan lagi ada banyak kasus selingkuh. Emang iya? Iya, gue jadiin topik siniar soalnya. Emang iya? Iya. Siapa ya? Gue bikin topik soal perselingkuhan. Banyak itu loh yang kejadian-kejadian kayak ada mbak-mbak digerebek sama suaminya, Oh, suruh buka kamar kosnya. iya, Apaan iya. sih? Iya. Masih buka, nggak ada. Ya, kocak banget. Orangnya nunduk ke bawah tempat tidur, keluar masnya keluar dari tempat tidur, persis kayak kartun-kartun. Selingkuhnya ngumpetnya di bawah situ. Oh iya benar. Iya. Ya orang-orang random aja kan. Iya kan, harusnya kalau misalnya digerebek kayak gitu, belajarlah dari Nasution. Siapa itu? Nasution, waktu digerebek sama PKI kan pas dibuka Oh. kabur lah jendela. Ini masuk ke kasur. Karena nggak Aneh. ada jendela kali. Mungkin ada sih tapi kecil. Begini dia. Dan ada banyak kasus-kasus kayak gitu. Termasuk Putri Chandrawati Yosua itu kan diindikasi perselingkuhan. Gue nggak gitu ngikutin. Iya, tapi intinya kasus lu itu ikut kegulung sama semua kasus perselingkuhan yang nggak tahu gimana terjadinya berdekatan dan yang pelakunya itu perempuannya. Oh. Yang mana mungkin oleh masyarakat itu dianggap plot twist karena kan yang dianggap tidak setia kan
lakinya. Iya. Padahal kan perempuan juga butuh ngewe. Maaf ya kalau Stop, misalkan terlalu maaf ya. Stop dulu. Kenapa astagfirullahaladzim? Kayaknya pembahasannya nggak ke arah sana. By the way, lu Tapi yang perlu gua klarifikasi maksudnya, ini kan yang menyebar luas di umum adalah bahwa emang benar ada kasus itu gitu. Cuma dalam hubungan ini ada andil kesalahan gua juga, Bang. Karena yang ngejalanin ini enggak. Lu nggak salah. Lu nggak salah. Enggak salah. Geli gua karena Nggak salah, kumis bro. lu anjing. Nggak salah. Tipis-tipis nusuk gitu. Ada tipis-tipis respect bukan tipis-tipis susu. Ya, Kenapa itu lu ngerasa itu? Ya ada andil gua, entah itu di komunikasi, entah itu mungkin gua kurang perhatian, entah apapun itu sehingga yang ngebuat itu terjadi gitu loh. Jadinya Karena- ya hubungan kan berdua, nggak bisa ya menurut gua ya udah ada andil gua juga aja gitu di kesalahan ini. By the way, ini gua asumsikan kalau lu udah bikin spesial berarti lu udah lebih terbuka untuk ngomongin soal ini ya? Iya. Dulu kan enggak kan? Iya. Kita coba track back deh. Oke. Gue tuh tahu langsung dari lu kan? Benar. Lu nelfon gue. Benar. Kayaknya Lu nelfon lagi di jalan ya? enggak lagi di Purwokerto itu. Belum banyak yang tahu itu karena gue lagi proses nenangin diri dulu untuk gak ngambil keputusan di saat itu karena gue takut gue lagi emosi ngambil keputusan jadinya malah makin kacau, makanya gue kabur ke Purwokerto buat nenangin diri. Sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue butuh Panji tahu nih soal ini, gue butuh sudut pandang dari dia juga gitu. Gue orang keberapa yang tahu kalau boleh tahu? Kayaknya ke yang waktu itu nemenin gue tuh ada Wahui, Bari, sama Jadu. Kayaknya setelah itu langsung nelfon dulu deh. Fuck. Kenapa gue bukan orang pertama sih? Ya karena lu nggak ada ngikut sama gua di Purwokerto. Ya, emang nggak bisa langsung, aku telepon Panji gitu. Tapi orang pertama yang tahu kayaknya Yono deh. Oh ya? Kok malah Yono? Karena di hari H batal nikah ya kan gua ditemenin dia gitu. Ada dia di situ juga. Sebenarnya itu tampak oke sih. Cuman aja ada Wahui nyelip gitu di situ. Ada Jadu ya kan. Ada Bari. Ada Bari, ada Wahui. Kenapa ada Wahui? Selalu ada karena di garis bawah gua ada bahas Wahui. Kayaknya di plot twist juga ada keterlibatan dia di materi gua. Apalagi dia ikut ke Purwokerto. Iya ada. Nah, gue pas denger itu, Lu masih di New York gitu. gue lagi di New York itu, gue inget. Dan lu nawarin gua untuk ke New York buat nenangin pikiran. Iya. Kenapa enggak? Takut gua sendirian bang ke New York. Kan ada gue goblok, ada Joshua Palet, Kevin Sanchez. Kan ada gue. Takut gue tuh keluar negeri sendirian karena kendala bahasa Inggris gue kurang. Kan ada gue. Ya kan maksudnya di mana-mana. Banyak orang Cina. Takut banget. Banyak orang Cina. Belum berani. Ayo sekarang. Ngomong Cina aja. Nama mereka. Woyao Cek Fan. Ngomong ayo sekarang nanti gue ajak nggak mau lagi. Mau gue kalau ke New York tapi gue pengen nyoba nulis materi dulu dalam bahasa Inggris biar sekalian ada tujuannya ngerasain open mic. Gue inget, gue langsung kaget sih sejujurnya. Ya. Dan lu terdengar gusar sekali saat itu. Ya menurut lo siapa yang nggak gusar gue? Dan kalau nggak salah teleponnya beberapa kali kan ya? 2 kali? Dua kali. Pertama gue lagi di jalan nyetir, connect bluetooth speaker di mobil. Yang kedua udah di Purwokertonya. Jadi itu ceritanya panjang lebar. Enggak. Dan Erwin tuh ceritanya yang menurut gua yang paling mengganggu pikiran gua dari semua yang lu obrolin sama gua karena berjam-jam itu Iya benar. adalah pembahasan lu ke gua tuh sedikit sekali mengungkit ceweknya justru. Sedikit sekali. Ya. Seakan-akan dia bukan bagian dari masalah ini. Banyak ngomongin lu, Ya. banyak ngomongin si anjing, tapi sedikit sekali lu dalam cerita-cerita lu tuh lu ngomongin itu. Banyak ngomongin anak-anak, ya kan? Banyak ngomongin anak-anak, soal anak-anak mau ini, anak-anak mau itu, lu mau ngerem dan segala macam ya. Benar. Ya itu karena Gue bertanya-tanya tuh, kenapa? gue tuh masih nggak enak pun untuk ngebahas hal ini pun sebenarnya gue tuh nggak mau, intinya ini kan masalah gue tuh nggak mau terlalu melibatkan banyak orang ke dalam masalahnya gitu. Kalau ke dalam ceritanya oke gitu, gue masih mau gitu. Tapi kalau ke dalam masalahnya kayak ya udah deh mending gue aja gitu. Lu nggak usah. Udah ini kan masalah gue gitu. Lu pengennya sih gitu bang. Iya. Makanya mencoba menenangin diri. Di tahap gue juga lagi belajar untuk lebih bijak lah gitu, lebih dewasa.
Dalamin agama tahu dong. Kan di tahu kan ada dewa kebijaksanaan kan? Mana ya? Ada. Di tahu, kepercayaan tahu, ada dewa kebijaksanaan. Gue baru tahu ini. Ada namanya Albert Einstein kalau nggak salah. Ke situ larinya sih anjing. Apa Oppenheimer ya? Gue lupa. Nah, tapi Gitu, Bang. Tapi yang terjadi ya, kendati pun Oki itu sebenarnya Erwin itu sebenarnya nggak pengen terlalu ngelebar. Pada kenyataannya orang-orang kayak Oki kan cuma satu dari beberapa orang yang akhirnya ngeramein karena rasa marah yang nggak bisa, rasa marah yang nggak bisa ketunda. Sekiranya ini mungkin perselingkuhannya tidak terjadi di dalam komunitas, mungkin akan beda. Setuju gua. Iya. Dan itu tuh yang membuat gue sendiri tuh gusar ngelihatnya. Gusar karena ini baru terjadi kan? Mungkin ada sih. Mungkin ada cuma nggak kebuka. Mungkin ada yang nggak kebuka. Ya. Ada yang udah selesai sebelum kebuka. Ya, mungkin. Perselingkuhan di dalam, ya nggak ada yang tahu. Nah tapi yang ini tuh kebuka dan ini baru pertama kali terbukanya ya di kita bahwa ada sesama anak komunitas dan orang-orang ngerasa kayak lu kayak nggak ada orang lain aja deh kalaupun lu mau ngincer gitu si anak komunitas ini kayak nggak ada yang lain aja deh. Dan gue dengar pada akhirnya lu sempat ketemu gak sih sama dia? Sempat kan? Sempat ngobrol. Dan gak ada kekerasan tuh? Enggak lah. Hebat ya? Kok hebat? Ya kan biasanya kan kalau misalkan Tabayun kalau kata lu. Hah? Tabayun. So tahu lu Cina, lu kayak ngerti aja tabayun. Emang bukan ya? Iya sih, tabayun tuh mengkonfirmasi. Iya. Iya, bisa mengkonfirmasi. Tabayun tuh lu. Ya, tabayun. Ngobrol baik-baik. Nah, cuma kan akhirnya jadi menyebar tuh kayak menumpuk gitu Bang. Yang awalnya masalah gua doang, akhirnya kebuka soal apa. Jadi kekesalan orang-orang tuh kadang tuh bukan udah mah kesel soal guanya yang diginiin, ketambah soal lain juga apapun itu gue juga nggak tahu gitu. Maksudnya soal lain yang ya berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan dia ya, gitu. Yang jadinya ya udah kebuka aja gitu. Nah gue juga nggak tahu jadinya pun gue ya kalau lu nanya anak-anak seberapa besar usaha gue nahan anak-anak udah lu diam udah diam jangan menyebar gitu intinya. Ya karena gue ingat salah satu yang lu omongin dan gue pahami adalah lu tuh pengen buru-buru ngelewatin ini. Iya karena lu tuh pengen buru-buru udah deh gue pengen sedihnya kesalnya tuh selesai. Iya benar. Supaya bisa diketawain. Tapi mau lu selama lu masih jadiin masalah, lu pada nih anak-anak masih jadi masalah, jadinya ke bawah-bawah mulu. Dan benar memang menghambat proses berdamainya. Benar menghambat karena di saat yang udah sedikit mereda nih, udah pengen fokus di nyari duit karena gue butuh kerjaan kan, nyari kerja tiba-tiba ada omongan soal apa gitu yang menyebar lagi kayak harus gue lurusin lagi gitu. Kejadiannya tuh nggak gini loh, gini. Udah jalan lagi tiba-tiba nyampe lagi soal ini. Kayak nggak kelar-kelar gitu. Ada berapa bulan gitu lebih yang kayak anjing masa hidup gue cuma ngurusin ini doang sih gitu. Iya benar. Kapan kelarnya gue pengen nyari duit, gue butuh kerja gitu. Jadinya gregetan sendiri. Nah tapi untungnya sampai akhirnya yaudah deh terserah anak-anak lu mau apa. Gue sih percaya sama kalian, lu pasti pengen yang terbaik buat gue intinya. Ada larangan spesifik untuk tidak menyakiti nggak? Dari lu? Jangan pukul ya gitu. Lu mau marah terserah. Jelas lah pasti ada. Karena gue ya karena itu dia gue nggak mau sampai orang lain apalagi ini teman-teman dekat gue kena masalah gara-gara masalah gue gitu. Dan bukan cuma itu, kalaupun tangan Oki Rengga yang masuk ke mukanya dia, tetap orang jadi nyalahin lu. Karena kasus-kasus lu kan, pasti Erwin yang nyuruh apa segala macam, nggak kelar-kelar. Iya, nah makanya itu dia yang gue ya intinya sampai akhirnya ketika yang awal-awal gue tahan apapun itu, sampai akhirnya ya udah terserah lu tapi intinya jangan sampai kekerasan aja ya intinya. Karena udah di tahap kayak udah capek nahan gitu deh. Akhirnya yang terjadi adalah kekerasan verbal. Emang iya? Ya kan di sosmed keluar, bahkan katanya di acara stand up yang di mana tuh? Gimana? Anak-anak Yono terutama naik atas panggung tuh jelek-jelekin dia. Nggak tahu. Iya, tapi apa yang di Bali kalau nggak salah atau apa ya? Pokoknya ada dia juga tuh sebenarnya di situ tuh. Dia manggung, anak-anak lain juga manggung, anak-anak lain ngomongin dia. Nah, masuklah kita ke fase di konflik ini di mana
masyarakat jadi ikut ngelihat. Itu kan terjadi tuh. Iya, benar. Masyarakat jadi ngelihat dan masyarakat tuh gue nggak tahu lu ngerasa tuh nggak, tapi masyarakat sampai yang kok gini banget ya komunitas ini ternyata giliran ada satu kasus tuh jadi kasus semua gitu. Iya benar. Ya, Saat itu di benak lo keluarga, karena kan kekeluargaan yang kan basicnya komunitas ini adalah keluarga yang seperti yang dibilang Ajis ya senior lu itu adalah ya abang lu, ini rumah kedua lu, komunitas ini rumah kedua lu, senior lu yaitu abang lu, junior lu yaitu adek lu, istri abang lu itu ya iparnya lu gitu loh. Ini yang kita bentuk nih. Kalau jangan sampai ada yang ngerusak. Kalau ada yang ngerusak ya udah emang nggak sepaham aja sama komunitas ini. Dan dengan itu kita semua harusnya jadi maklum bahwa kalau lu ditanya kok jadi gede kayak gini, ya lu bayangin aja kalau itu terjadi di sebuah keluarga beneran gitu. Kakaknya mau nikah diembat sama adeknya kan gitu kan. Mana mungkin gang lebar, nggak mungkin. Kurang lebih gitu. Setidaknya di antara keluarga ya, di antara keluarga itu di lebaran diomongin tuh pas itu kejadian kayak gitu. Rame pasti. Ya persis kayak gini pas kan. Lagi ngumpul ya. Iya, jadi omongan sama. Persis juga kayak gini ada terjadi kayak gini yang lebar. Keluarganya pada ngomongin semua, keluar. Bener. Nah pun itu dia kan yang menyebar soal itunya yang paling gede gitu. Nah tapi sebenarnya tuh masih banyak hal-hal lain gitu yang sebenarnya membuat batalnya pernikahan ini gitu loh, Pak. Iya. Jadi itu pun ada beberapa poin lagi, ada beberapa hal lagi yang seperti yang gue bilang ada andil kesalahan gue juga gitu yang ya ini cuma salah satunya aja yang menyebar, itu tuh salah satunya aja. Tapi emang gitu kan, waktu kita teleponan tuh gue bilang bahwa seringkali kalau misalkan kita berselingkuh, misalkan ada orang selingkuh nih, yang diselingkuhi itu respon yang paling lazimnya adalah kebanyakan tuh bukan marah sama yang pasangannya atau nyelingkuhin, tapi jadi menghardik diri sendiri. Gue ini kenapa, salah gue apa, jadi gitu kan. Itu yang terjadi kemarin kan. Makanya dalam banyak obrolan kita tuh gue denger tuh ngomongin diri lu mulu. Karena lu bilang yang terjadi kejadian itu adalah ujung dari sesuatu yang udah menurut lu terjadi lama tapi mungkin lu nggak sadari atau apa gitu. Ya, jadi sementara ketika kita diselingkuhin terus kita jadi menyalahkan diri sendiri, kita itu justru makin terpuruk gitu, makin merasa kesepian loh. Kalau misalnya kita diselingkuhin nih, gue rasa banyak yang relate. Kalau misalnya kita diselingkuhin, udah mah kita ditinggal sama pasangannya, udah mah dalam benak kita pasangan kita lagi sama dia, orang lain itu, kitanya bukan cuma sendirian, kitanya tuh bahkan menghakimi diri kita sendiri. Benar. Akhirnya jadi terperosok lama sekali. Nah itu yang cukup ngebuat sempat down juga. It's okay. Itu mah nggak apa-apa, itu mah biasa. Kumis tipis lo mengganggu. Kayak nusuk. Iya. Lama berbulan-bulan. Nah hitungannya gua tuh cepet banget. Bang, dibanding Bari kan sampai setahun lebih, sampai motoran ke Aceh. Ya, betul. Sampai ke ujung Indonesia dulu gitu. Dia ngabisin bensin dia kalau patah hati. Tapi emang dia kayak gitu. Dulu dia masuk stand up ini juga gara-gara patah hati. Iya kan? benar, setuju. Nah, cuma gua tuh bedanya sama Bari, gua hitungannya cepet banget, Bang. 2 bulan tuh gua udah ngelupain sosok ceweknya. Sosok mantan guanya. Karena sama anak-anak tuh nggak ada momen gue dibiarin sendiri. Bener-bener yang tiap hari itu ketemu anak-anak, ketawa-tawa, dibecandain, udah segala macem. Jadinya nggak ada momen gue untuk mikirin dia gitu loh. Jadi nongkrong sampai malam, tengah malam, balik ke rumah tuh udah capek, tinggal tidur. Ya paling sesekali doang keinget gitu. Nah yang cukup lama lupanya itu adalah situasi kejadiannya, bukan orangnya lagi. Misal lagi nongkrong, anjing gue duluan ya, istri gue nunggu gitu. Anjing gue harusnya udah lewat nih momen ini gitu. Tadi istri gue nitip makanan, gue bungkus makanan dulu. Anjing harusnya kayaknya gue udah lewatin, ada komik mainin gini-gini, mainin cincin kayak anjing gue harusnya udah nih kayak gini-gini gitu loh. Itunya yang bikin cukup lama lupanya gitu. Padahal kalau misalnya menikah adalah sesuatu yang dia di kepala lo, ya kan cari aja cewek Uzbek terus nikah aja. Ada di sini. Kenapa itu solusinya? Ya kan pernah terjadi waktu itu, ada orang terkenal nikah sama Uzbek, biar ada nikah aja, terus sudah kan itu kelar. Kayak kan nggak sesimpel itu bro pernikahan. Bro. Betul. Ya nggak sih? Itu yang nempel di benak lu ya, bahwa harusnya nih sekarang gue udah
jadi suami banyak orang. banyak momen yang harusnya gue udah bisa gini-gini nih di tongkrongan mainin Iya. cincin. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir berkah ya. Untuk itu terbuka pada sebelum. akhirnya di yang akhirnya gue rasain sekarang ya sebuah berkah buat gue, sebuah ya akhirnya menjadi salah satu bentuk rezeki juga buat gue gitu loh. Ya karena Syukurin aja. gue punya temen sih, Gue juga punya. bukan. Semua Iya, lu punya temen, gue juga punya. Kan gue belum selesai ngomong kan. Oke. Gue punya temen yang 1 hari setelah dia nikah ketahuan bahwa istrinya selingkuh. 1 hari. Langsung cerai di hari kedua. Jadi ini nikah, hari pertama tahu, hari kedua cerai. Aduh, ngilu banget. Ngilu banget itu. Ngilu banget. Lebih ngilu karena kalau pernikahannya udah terjadi Iya, kebayang. dan perceraiannya kemudian terungkap, kan semua orang nanya, lah gue baru datang tuh ke nikahnya minggu lalu. Iya, bener. Lebih capek untuk klarifikasi lagi, lebih capek untuk menceritakan lagi. Dan yang kayak gini-gini banyak, bukan cuma teman gue doang, Iya, di iya. sosmed tuh Ya, banyak pasti ada kejadian gitu. kayak gitu. Benar. Ada yang ternyata ketahuan sama ibunya. Oh iya, ada. Ya, Ada kan? sempat viral, Sama ibunya. Ada juga yang sempat jadi omongan walaupun belum tentu ya faktanya ya. Iya. Abis nikah ternyata best man-nya adalah pasangannya. Iya, benar. Itu jadi menikahnya udah terjadi gitu. Jadi emang lebih baik kayak gini sebenarnya. Ya nggak ada yang lebih baik sebenarnya Bang. Lebih baik sih enggak. Ya udah terjadi aja maksudnya. Iya. Ya apapun gue percaya akhirnya ya sesuatu. Ya habis gelap terbitlah terang. Benar gak? Tuturi Handayani. Enggak. Air cucuran atap jatuhnya ke Belimbaan juga. Kenapa jadi gini? Kenapa kita jadi ngomongin pepatah? Ya nggak, maksudnya sesuatu ya apapun yang terjadi sama di hidup lo ya pasti ada maksud dan tujuan tertentu dari garis tangan Tuhan. Tuhan mana nih? Ya Tuhan gua, Boleh. kejadian gua, Tuhan lo di kejadian lo. Boleh. Soal pertanyaan gue semuanya gini, gue menanya gini. Kalau lu tahu dia sebenarnya selingkuh sebelumnya, di saat lu tahu lu sebentar lagi akan nikah, menurut lu akan tetap lu batalin atau lu maafin kemudian berlanjut dengan resiko lu tahu jangan-jangan masih selingkuh? Nah, Kalau itu terjadi, gua ada jawabannya. Cuma gua nggak tahu ini bisa diceritain atau enggak, Bang. Tapi gua ada jawabannya. kenapa akan jadi joke? Entah itu jadi joke, entah itu gue takut jawaban gue melukai orang lain. Jadinya gue masih, ini sembari gue ngomong kayak gini, gue masih mikir di kepala gue ini diomongin atau enggak ya. Ya udah kita tahan aja. Kenapa gue nanya kayak gitu? Karena yang terjadi sama temen gue tuh itu sebenarnya. Dia tuh ngeliat Ya. sebulan sebelumnya ada kejadian, nangis-nangis, janji nggak akan ngelakuin lagi. Ya. Terus ngeliat sebuah momen yang dia pikir, apa jangan-jangan masih ya? Tapi terus dia yang, udahlah, enggak lah gitu. Gue percaya gitu. H-1 ternyata ketahuan. Anjir. Bahkan ada satu, H+1 sorry, H+1 ketahuan. Ada satu lagi momen yang lebih ekstrim lagi. Kan suka ada bachelor party, apa bachelorette? Kalau cewek bachelorette ya? pesta Kalau bujang. cewek apa namanya? Bridal shower. Kenapa bridal shower ya? Ya kan sambil mandi keramas. Emang ada keramasnya? Nggak ada. Nggak ada. Gue ngasal. Kenapa namanya bridal shower ya? Iya, Tapi kenapa? tahu nggak? Kalau cowok kan ada bachelor party kan? Benar. Dimana, nih besok mau nikah, lu gila-gila sekarang dah gitu. Walaupun itu budaya lebih ke barat ya. Ya, hangover. Ya, saya ngobrol segala macam. Ada ceweknya kayak gitu. Ada si cewek ini, dan ini Indonesia nih. Oh, ya. H-1 ngewe sama selingkuhannya. Oh karena tahu besoknya mau nikah. Iya. Ya udah deh terakhir. Gue nggak tahu nih speak anjing cowoknya, yang cowoknya atau yang kan kamu udah akan nikah, ini kita ngewe sekarang, tapi tetap aja salah kan. Iyalah. Gue nggak tahu kenapa ya, setiap kali mau nikah tuh ada kayak gitu-gitu aja. Gue juga pernah tuh, gue mau nikah sama Gamila. Ada perempuan yang waktu itu pernah. Godaan lah. Iya, perempuan ini gue deketin udah kayak orang gila kali, gue deketin cewek. Gue jadi puitis sama nih cewek. Berpuisi gue gara-gara nih cewek. Pas patah hati naik-naik genteng gue. Ngapain? Marah-marah. Kebetulan kan kuliahnya seni rupa. Jadi anak seni rupa tidak aneh ngeliat ada orang naik-naik genteng marah-marah sendiri orasi. Gitu. Tiba-tiba pas gue mau nikah, nelpon. Minta balikan. Ngomongnya nggak gitu, tapi menyesali apa yang terjadi kalau kita masih. Gue yang Dilema tuh lo. Enggak. Enggak. Biasanya dilema? Enggak.
Enggak, gua udah lewat dia. Cuman gua tuh mempertanyakan kenapa 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 dari sekarang dulu? lu kayak gini? Apa yang membuat? Karena gue pernah dikasih tahu tapi gue nggak bisa konfirmasinya karena gue nggak pernah nanya sama cewek. Yang ngomong selalu cowok. Cewek itu punya kecenderungan ngejaga fans. Oh, ya. Bener gak? Cewek itu punya kecenderungan jaga fans. Jadi misalkan nih cewek nih nggak suka gue sama dia, tapi gue tahu dia tuh suka sama gue. Yang kayak gitu-gitu dijaga. Di maintain sama Iya, dia. walaupun sebenarnya mungkin nggak ada niat juga. Aha. Tapi terjadi naluri aja gitu. Iya, mungkin yang terjadi tuh kayak gitu-gitu tuh ke cowok-cowok yang dulu sempet naksir sama cewek, tapi terus kemudian nikah gitu. Karena alasannya apa coba? Nggak pernah ngubungin, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba nelpon terus ngomong gitu doang aja. Aneh banget. Dan lu nggak tahu maksud dia ngomong apa? Ya gue juga nggak tahu kenapa. Tapi yang pasti gue sih udah. Lu bilang apa? Lu stop gitu. Udah stop kita. Enggak, kalau nggak salah di telepon gue bilang, kamu ini ngapain sih gitu. Ngapain? Tapi gue juga karena gue Gemini ya, jadi gue juga nggak pengen matain hati orang. Bawa-bawa zodiak. Iya enggak. Sebagai Gemini itu gue yang ingin dia tetap happy. Jadi gue tetap puji-puji, gue angkat kejadian baik yang terjadi sama kita dulu gitu. Cuman gue bilang ini emang udah gitu. Tapi katanya emang pas menuju nikah tuh emang selalu ada aja yang kayak godaan gitu-gitu, ya? betul. Selalu ada halangannya gitu ya. Betul. Kayak godaan-godaan apa? Oh, ini mah godaan aja pasti bisa kok Iya. gitu kan. Itu ada banyak banget film romcom favorit gue. My Best Friend's Wedding. Nah, Terus Serendipity. oke. Itu tuh mau nikah semuanya tuh. Dikit-dikit mau nikah, gamang, ada sesuatu. Masuk. Iya. Ya makanya katanya rawan di menuju Hamin sebulan menuju pernikahan tuh katanya mesti fokus banget karena kalau lu goyang dikit pasti batal gitu-gitu. Iya, gue sih bersyukur waktu pernikahan gue, kami terlalu ribet ngurusin aspek keluarga. Karena? Biasanya kan katanya kalau pas mau nikah jadi berantem nih, pasangannya jadi berantem mulu. Kalau gue tuh berantemnya ke keluarga, jadi ngurusin pada marah-marah, ya gitulah. Berantem apa? Ya Tetek bengek intensitasnya naik karena misalnya bapaknya masih nggak terima anak perempuan tertuanya mau diambil orang, kayak gitu-gitulah. Walaupun beliaunya nggak marah sama gue, tapi jadi kayak konflik gitu, drama gitulah. Nah, soal yang kayak gitu-gitu tuh godaan-godaan sebelum nikah itu tuh emang banyak dan antara terjadi karena ini stres, karena berantem, terus ada orang masuk, terus iya juga ya gitu. Atau emang orang ini sebenarnya ada aja udah selama ini tuh jaga jarak gitu. Iya benar. Faktor. Nah itu yang terjadi di gua juga, jadinya ada beberapa faktor lain, ya salah satunya itu ya kayak ya udah akumulatif aja bang jadinya. Hal-hal kayak gitu tuh yang mengubah cara pandang kita sama dunia. Kayak misalkan ya, tadinya tuh film favorit gua sepanjang masa, romcom favorit gua tuh Serendipity. Setelah nikah sebel gua sama tuh film. Karena filmnya tentang ada orang mau kawin. Cowok ini sebelum kawin itu dan sempurna, ceweknya nggak salah, ceweknya baik, sempurna, ceweknya baik-baik aja. Udah jalan hubungan lama. Keluarga ini pada tahu, udah baik-baik aja. Si anjing John Cusack ini ketemu cewek si Kate Beckinsale ketika lagi mau beli baju. John Cusacknya kenalan pada satu hari yang sama, makan es krim di Serendipity, terus kepikiran terus. Sampai akhirnya, aduh ini gue kepikiran terus nih, jangan-jangan emang sebenarnya dia cinta gue. Terus ditinggal nih, si cewek ini ditinggal. Si Kate Beckinsale-nya yang, kan film suka gitu ya, film klasik yang cowoknya secara terpisah ragu, ceweknya secara terpisah ragu, tapi nggak ada yang mau melakukan gerakan gitu. Yang ini nggak yakin mau ninggalin istrinya, calon istrinya, yang ini nggak yakin mau ngerusak hubungan orang. Bener. Terus kan ragu gitu, ini klasik banget lah, sampai akhirnya ceweknya, enggak gue harus ngomong, datang ke pernikahannya, gedung gerejanya udah kosong, terus ya terlambat, udah keburu nikah. Ditanya sama yang lagi bersih-bersih, nyari apaan? Nyari pernikahan nih, Jonathan siapa gitu. Oh, udah kelar ya? Iya, nggak jadi. Hah? Nggak jadi gitu. Ternyata cowoknya emang ngebatalin. Di momen itu, gue nonton waktu kuliah, gue pikir romantis banget ini mengejar cinta sejati. Sekarang sebagai orang yang udah nikah, bangsat banget untuk kalau dipikir-pikir kan. Udah mau nikah loh, gak ada, itu cewek gak ada salahnya loh. Tiba-tiba datang Kate Beckinsale bangsat. Lagu cinta aja berubah. Ya. Lagu cinta. Dulu kita kayak dengar lagu cinta tentang
ada lagu, gue lupa lagu cintanya apa ya, tentang udahlah nggak usah sama dia, sama gue aja, gue lebih bisa membuat lu bahagia. Lagu cinta kan banyak kayak gitu, R&B. Sekarang gue denger kayak gitu, anjing lagu bangsat. Lu, ngapain lu deket-deket, gitu gak sih? Perspektif tuh berubah. Kayak gitu nggak? Lu sendiri gitu nggak? Lu ngeliat sesuatu tuh, ngeliat itu, anjing lagi. Tadinya lu biasa-biasa aja, tapi sekarang jadi punya sikap terhadap itu. Ada kayak gitu ya? Kalau mungkin nggak yang sampai sekompleks atau sedetail itu Bang. Jadi gue tuh sebenarnya yang di tahap di kayak gue tuh cuma pengen hidup normal selayaknya fase hidup normal orang pada umumnya gitu. Kerja, pacaran, kerja, nikah, punya anak, gue fokus nyari duit untuk ngegedein bareng anak dan istri gue gitu. Udah pengennya selurus itu gitu, tapi ternyata seiring adanya kejadian ini ngebuat gue jadi sadar kayak anjing, lu tuh nggak boleh lurus-lurus aja. Iya, Dewa tahu apa yang terbaik untuk lu. bener. Dewa kan lu karena gue tahu lu tahu. Iya. Tapi itu lu jadi keyakinan lu juga nggak bahwa ya Tuhan punya rencana lebih besar gitu. Benar. Nah, gue rasa Tuhan kasihan nggak show lu selama ini. Oh, makanya dikasih premis yang gede. Kayaknya show ini laku nih. Gue kasih kejadian deh gitu. Nah itu dia, kayak mikir kayak anjing, gue tuh sampai di tahap kayak kenapa harus gua gitu loh, kayak ini nih. Tapi gue punya jawabannya walaupun kita beda agama ya. Karena kendati pun lu pengen hidup yang biasa-biasa aja, kelihatannya Tuhan itu menakdirkan lu untuk tidak jadi orang biasa. Oh, itu jawaban bijak ya? Iya, jawaban bijak dari orang Islam ya. Jadi itu Allah itu approach Allah. Gue nggak tahu kalau Dewa tahu seperti apa. Pun akhirnya gue makin percaya agama gue juga Bang. Masa? Iya aja. Masa? Ya boleh sih. boleh. Kenapa lu kayak mau? Enggak. Ya boleh, cuman lucu aja. Enggak, karena kayak awalnya kan gue mikir kan, gue tuh tunangan April. Bulan Lebaran tahun lalu tuh April ya? April. Di kepercayaan orang Cina, kalau mau nikah itu mesti kita berdoa ke kelenteng minta dikasih tanggal baik lah untuk nikah gitu. Sampai akhirnya dapat tanggal nikahnya di Desember, di tanggal Desember. Ada proses lama itu dari April ke Desember, kenapa enggak bulan Agustus, kenapa enggak September, kenapa enggak Oktober, kenapa enggak November, kenapa harus Desember? Sampai akhirnya gue sadar kayak, oh mungkin emang dibuat di Desember biar gue tahu emang ini bukan buat lu dulu. Gimana tuh caranya nentuin tanggalnya? Nah kurang tahu gue karena waktu itu orang tua yang ngurus Bang. Oh. Tapi ada kepercayaan itu di sebagian keturunan Cina yang minta tanggal baik berdoa ke kelenteng gitu. Gue rasa para dewa tahu itu sebenarnya pengennya bilangnya enggak. Tapi caranya karena yang diminta adalah tanggal, gue kasih aja tanggal yang jauh. Nah, kayak jadi mikir. Gue masuk tahu juga deh. Ayo. Ya kalau dicari cocokologinya mungkin kayaknya gue ngerasa gitu. Tapi akhirnya ngerasa kayak ya udah deh, emang ini harus terjadi di hidup gue. Jadinya kayak mungkin ini proses belajar gue, tapi lebih lama aja waktunya gitu dan lebih banyak materi yang harus gue keluarin. Tapi ya udah worth it emang buat gue belajar gitu ke depannya biar lebih baik. Berarti si plot twist ini secara format kayak storytelling juga ya? Kurang lebih akan cuma menceritakan runtannya doang, ada detail-detail. Kan cukup banyak aspek dari luar yang masuk ke dalam cerita ini, respon komika-komika, respon keluarga, cara komika membercandai kejadian ini, melucu anjing pasti anjing. Banyak banget yang anjing emang. Komik-komik. Sempat nyempil kan di stand up fest. Sempat gue bawain 1-2 beat di soal itu respon komika di stand up fest juga gitu. Masih ada beberapa kejadian lainnya. Dampak setelah kejadian ini apa yang berubah dari hidup gue, gimana gue mulai mencari kenalan-kenalan baru karena gue udah pengen nikah lagi juga sebenarnya, karena gue udah berdamai, sangat jauh berdamai gitu. Jadi cukup banyak orang yang udah gue temuin yang ya adalah yang mungkin bisa dijadikan materi gitu. Maksudnya pacarannya lu? Bukan pacaran, baru di tahap kenalan. Oh iya? Ada. Lucu bener. Udah kebayang setnya berapa panjang? Nah, detail materinya gue belum tulis, tapi sekarang nih baru di tahap nyusun kerangka dari awal sampai akhir setnya. Di bayangan gue sih kurang lebih 1 jam 20 menit kayaknya akan di panggung gitu. Ada barongsai lagi nggak di akhir? Boleh ikutan nggak? Ongkos lu ke New York mahalan, nggak kuat gua.
Iya, aduh lucu banget. Iya, kurang lebih akan kayak gitu. Openernya sama, openernya ganti? Beda, di tiap kota beda, di Jakarta juga beda. Hafal nggak? Hafal. Oke, coba. Di Makassar 4 November gue ngajak Yono Bakri. 11 November Surabaya ada Diki Mangai. 18 November di Jogja ada Gugun Beke. 25 Jogja Adi Arkiang, sorry. 25 November Bandung ada Gugun Beke. 2 Desember Bali ada Bari William. 17 Desember Jakarta Ajis Doaibu Bintang Emon G Pamungkas. Yang terakhir nih paling aneh menurut gue. Kenapa? Udah lama nggak stand up tiba-tiba masuk list. Katanya udah masuk list lu sebelum stand up fest bahkan. Iya, emang. Oh kok bisa? Kita nggak pernah ngeliat dia stand up. Kalau kita sering ngeliat dia, nama-nama yang tadi gue ngerti kenapa. Ada di sekitar kita. Iya benar. Dia tuh kenapa tiba-tiba? Karena emang gue suka sama dia, bukan suka ini, suka suka ngelihat dia stand up dari zaman dulu, dari zaman dia di Suci tuh gue anjing nih orang emosinya di panggung tuh gila banget. Bahkan dari zaman Suci sebelum stand up fest kemarin, maksud gue bukan karena stand up fest gue jadi pengen. Iya, kan udah masuk list lu sebenarnya. Udah masuk list sebenarnya. Pun akhirnya cocok dengan konsep yang di Jakarta gitu, karena gue pengen konsep opener yang di Jakarta tuh yang udah nikah semua. Dan masuk semua, Ajis Doaibu Bintang Emon G Pamungkas. Panji Pragiwaksono juga ada nikah. Panji Pragiwaksono juga ada nikah. Pragiwaksono nikah tapi dia di Matubun juga udah nikah. Iya kalau kayak gitu mah juga udah nikah. Banyak banget jadinya show opener bukan show gua. Ada beberapa komedi. Yang Jakarta di mana? Sekarang venue-nya. Venue-nya. Udah bisa diumumin atau belum? Kalau belum juga nggak apa-apa. Belum. Sebenarnya udah dapat venue-nya, cuma karena respon positif dari teman-teman kayaknya direm dulu, siapa tahu bisa lebih gede ya. Iya, pengen lagi nyari opsi tempat, bisa nggak nih pindah tempat yang lebih gede. Kalau nggak bisa, ya udah tetap di venue itu, penjualan tiketnya yang dibatasin gitu. Tapi kalau bisa pindah tempat, penjualan tiketnya akan kuotanya akan ditambah. Gua rasa ya, terutama untuk yang nonton ini dari sini, jadi tambah banyak yang pengen nonton. Karena isunya kalau untuk yang tahu kejadian lu, itu kan memang banyak kan? Iya. Sekarang kan orang jadi tahu sebuah pertunjukan tentang batal nikah karena calon istrinya selingkuh. Gue sih pengen tahu gitu, mungkin mereka mikirnya kayak gitu. Nah pun gue risih bang kalau nyebut alasan batal nikahnya karena calon istri selingkuh gitu. Iya, karena lu ngerasa kesannya bukan salah lu di situ. Iya, kayak ya udah ini ada andil gue juga di hubungan ini gitu. Ya, itu cuma salah satu faktornya. Ngerti gue kan nulis film Mendarat Darurat tuh. Inti dari Mendarat Darurat kan perselingkuhan tuh abu-abu. Tayang di Prime Video. Ada Prime Video. Intinya tuh nggak sesederhana itu. Perselingkuhan tuh tidak pernah sesederhana itu intinya. Nah itu dia yang pengen salah satu yang pengen gue omongin juga, bahwa ini tuh bukan kesalahan dia juga, cuma yang menyebar luas emang itu. Nah yang pengen gue lurusin itu dia ada andil kesalahan gue juga. Karena gue nggak mau kesannya jadi salah dia gitu. Ada salah gue juga kok gitu. Ya oke, kalau gitu kita saksikan aja pertunjukannya Erwin Wu. Tapi dikit lagi ya. biar ada alasan penonton pengen nonton. Gue tuh ngerasa ketika gue nyusun materi untuk plot twist ini lagi, walaupun belum semuanya tertulis ya, ada beberapa bagian yang gue ngerasa kayaknya gue akan beda dari 3 special show gue sebelumnya gitu. Ada beberapa kerangka materi yang ini emang gue yang ada aneh-anehnya yang tiba-tiba gitu bang, yang kayak ya pokoknya aneh-anehnya gue. Baru aja diomongin gue juga Mario, gue suka ada satu joke aneh lah sebenarnya. Iya gitu-gitu. Nah mungkin kayaknya di plot twist akan ada beberapa belum pasti, cuma kayaknya setelah gue nyusun kerangka ada yang gue selip-selipin kayak ini aneh tapi gue suka banget gitu. Kayak, ini gerakannya aneh banget tapi kayaknya lucu. Di kepala gue lucu. Tapi kalau gue bawain itu di anak-anak, gue sih sangat nyaman kayak. Iya. Kita mah tahu. Iya gitu. Nah, ya mungkin kan penonton yang udah nonton 3 spesial gue sebelumnya kan kaget. Gue orang yang kalem di panggung, yang duduk, yang slow, santai orangnya. Mungkin akan ngeliat di plot twist mungkin lah, ini Erwin begini gitu. Mungkin ya. Dan di luar itu, nggak tahu disengaja, bukan maksudnya gimana caranya ngomongnya. Erwin tuh selalu ada yang unik lah dari spesialnya, selalu ada. Termasuk sebenarnya di yang terakhir itu yang garis miring. Garis bawah mas. Garis bawah. Kenapa garis miring? Garis bawah itu bahkan kan untuk ngebuka LPJ-nya pun kan baru kepikiran belakangan kan. Tidak pernah dalam rencana awal karena lu nggak tahu bahwa akan seboncos itu kan. Iya. Jadi makanya gue bilang kalau dibilang direncanain sebenarnya nggak selalu direncanain, tapi
nonton stand up comedy specialnya Erwin tuh selalu jadi pengalaman yang unik sih. Amin. Jadi silakan dicek aja. Pun di plot twist kayaknya Ada gitunya. ada pengalaman menarik yang bisa gue berikan ke penonton lagi. Tiketnya dibeli di mana? Di loket.com. Silakan diincar. Di beberapa kota. Kalau di link tree-nya ada di bio IG gua. Di bio IG gua link tree ke Di loket. Igo bio. di BG IO gua. Iya, iya. Di bio IG gua ada link tree-nya, itu link yang langsung ke semua kota. Saat ini presale Jakarta udah sold out, cuma Yang bener lu. Wow. nah ini plot twist-nya Bang, kaget banget. Kayak presale tuh 1 menit full book. 1 jam sold out. Gila. Gua juga. Kaget. Lu. Nggak biasa. Nggak biasa, kagok. Kan Nggak gak harus biasa. bawa ribet, gue buka 100 yang beli cuma 70 anjing. Sebulan gue jualan tiket. Ini gak sampai 1 jam sold out gitu. Makanya kaget, terima kasih Anda Selmi. Luar kota juga ada, teman-teman boleh dibeli yang di Makassar, Bali, Surabaya, Bandung, Jogja. Boleh Jakarta. Nah, Jakarta ini masih diskusi sama tim apakah mau pindah tempat yang lebih gede atau enggak. Kalau pindah tempat yang lebih gede akan ada kuota tambahan untuk presale. Kalau enggak jadi pindah tempat, langsung lanjut ke periode penjualan normal. Berarti menurut gue sih mendingan lu sikat sekarang. Belum tentu pindah ke venue lebih gede soalnya. Jadi nanti ketika udah mulai buka harga normal dari abis itu apa harga normal? Agar normal. Sikat Terakhir. aja lah. Dan itu kuotanya kalau nggak jadi pindah tempat, kuota normal tuh paling sisa berapa puluh tiket doang gitu. Karena menyesuaikan kapasitas venue-nya kan. Oke, kalau gitu. Buat gue berhubung gue tahu respon masyarakat terhadap Ari Kriting waktu Ari Kriting mulai ngomongin kejadiannya di stand up atau di konten, gue tahu akan ada banyak yang bilang, "Loh kok si Erwin nyari duit dari sini," gitu misalnya. Tapi menurut gue, kalau lu berkesenian, emang cara lu ngerespon atas apa yang terjadi sama lu tuh yang paling melegakan jiwa emang lewat karya kita. Ngomong aja kadang-kadang nggak utuh loh, nggak utuh dalam menyelesaikan kasarnya ya kegundahan kita. Emang lewat karya. Kebetulan dia stand up comedian, ya dia bikin pertunjukan. Namanya pertunjukan, ya ada biayanya lah. Kan ada gedung, ada lighting, ada segala macam, ada biaya lah itu. Itu kan semua mesti dibayarkan. Yang dibebankan dalam bentuk tiket. Kalau pelukis mah mungkin nggak, dia patah hati, dia beli kanvas, dia beli cat, mungkin nggak gede-gede banget. Itu pun harganya tetap gede ketika jadi lukisan. Tapi ya mau gimana? Itulah kenapa gue dulu bikin Keadaan Kahar, karena gue cuma pengen ngerespon hidup gue di pandemi aja. Pandemi. Iya, masa gue sebagai seniman nggak ada respon atas apa yang terjadi sedunia loh, Masa gue nggak ngerespon? Ya udah gue respon dalam bentuk itu. Bagaimanapun hasil akhirnya, ya itulah bentuk respon gue. Nah untuk Erwin ini kan kejadian gede ya, life changing lah. Dia mesti ngerespon sebagai seniman, dia mesti ngerespon. Pun kalau dibilang gue terlalu nyari duit dari kejadian gue kayak terlalu nyari itu. Iya, dia berapa sih sebenarnya kalau dipikir ya? Nggak nutupin sakit hatinya juga sebenarnya. Nggak sebegitunya. Sedihnya. Ngapain gitu? Iya. Ya tapi kan gue nggak bisa ngajak orang sepemikiran sama pemikiran gue. Gitu ya. Kalau teman-teman mau ngerespon emang gue niatnya nyari duit dari kejadian ini, ya udah itu hak kalian untuk berkomentar gitu. Tapi dari sisi gue ya gue nggak kayak gitu. Erwin sebenarnya pengen reach out aja, pengen reach out ke orang, gue pengen cerita gitu. Ini versi gue gitu kurang lebih. Sama aja kayak Chris Rock ditampar Will Smith kan, akhirnya keluar juga. Oh iya benar. Ini Erwin akhirnya keluar juga. Oke kalau gitu, ada lagi informasi penting yang belum gue tanya? Nggak ada, bisa semua dicek di IG gua, kalau nggak di loket.com sudah mulai penjualan tiketnya. Luar kota masih ada beberapa tiket lagi. Silakan dibeli teman-teman. Mohon bantuannya. Terima kasih banyak Erwin. Terima kasih Panji, para gue kesana. Mana pacar baru lo? Belum ada. Rio Dumatubun kayaknya belum pernah deh sama cowok.